Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku, cucu-cucuku yang dikasih. Minggu ini adalah minggu yang kita pakai sebagai minggu persiapan Jumat Agung dan juga Paskah. Dimulai dengan satu peringatan tentang bagaimana sebenarnya penderitaan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib. Tapi biarlah hari ini saya ingin mengkontekstualisasikan keadaan sekarang. Penderitaan sekarang yang dihadapi oleh manusia yang mungkin bagi kebanyakan orang mengatakan bahwa ini waktu yang paling sulit dalam kehidupan mereka. Tetapi kita sering juga tidak pernah sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu manusia ikut mengambil bagian di dalamnya. Bahkan bagian terbesar daripada segala kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini adalah oleh karena perbuatan manusia itu sendiri. Apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-24 ayat yang pertama yang berkata, Tuhan akan membinasakan bumi sehingga menjadi tandus dan sepi. Ia akan membalik permukaannya dan mencerai-beraikan penduduknya. Semua orang akan mengalami nasib yang sama. Imam-imam dan rakyat, budak belian dan majikan, penjual dan pembeli, peminjam dan yang meminjamkan, kaya dan miskin. Bumi akan berantakan dan dihancurkan. Tuhan sudah berbicara dan hal itu pasti terjadi. Saya ingin melihat pemikiran kita masing-masing hari-hari ini. Melihat keadaan yang sedemikian ini, bagaimana manusia, pola tingkah manusia yang menghancurkan bumi ini sendiri oleh karena keserakahan. Dan oleh karena penderitaan yang dilihat oleh karena keserakahan manusia ini, banyak orang mulai membalikkan dan menyalahkan hal-hal yang lain, termasuk Tuhan yang disalahkan oleh kita hari-hari ini. Bahkan ditanyakan hari ini oleh banyak orang, masih adakah Tuhan? Apakah dia tidak mengerti? Apakah dia tidak merasakan apa yang kami rasakan? Saya ingin berkata pada kita semuanya sebenarnya bahwa apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya 24 ini merupakan sesuatu yang sudah diprediksi Allah jauh sebelumnya tentang apa yang terjadi hari ini. Tapi manusia termasuk kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal firman Tuhan di dalam Alkitab ini, seringkali mengabaikan apa yang pernah dituliskan dan menjadi rencana Tuhan. Sebenarnya ini merupakan peringatan bagi kita semuanya bahwa Tuhan sudah memberikan satu warning kepada kita semuanya. Berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Perhatikan tingkah lakumu. Perhatikan apa yang kau lakukan. Perhatikan apa yang kau pikirkan. Dan perhatikan apa yang sedang engkau lakukan bisa berdampak kepada sesuatu yang jahat bagi orang-orang lain. COVID-19 sebenarnya merupakan cara Tuhan bagi kita semuanya. Cara Tuhan untuk menyadarkan kita kembali tentang Yesaya pasal 24 ini. Sebenarnya ini merupakan suatu hal yang saya katakan tidak terlalu berat. Apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami bukan pencobaan yang luar biasa, hanya pencobaan yang biasa. Tapi Allah memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Apakah kira-kira jalan keluar yang Allah berikan kepada kita? Kita bertanya, Tuhan, mengapa banyak saudaraku, mengapa banyak teman-temanku yang hari-hari ini mengalami masa-masa yang sulit? Bahkan berapa banyak teman-temanku sesama pelayanan yang hari-hari ini harus meninggalkan kita semuanya. Meninggalkan keluarganya. Meninggalkan anak istrinya. Yang menimbulkan
banyak sekali kesedihan-kesedihan yang terjadi hari ini. Saya ingin berkata pada kita semuanya, jangan takut. Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan itu. Karena Dia sudah berjanji bahwa pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar, supaya kita bersama-sama bisa menanggungnya. Dan apakah solusi itu yang diberikan oleh Tuhan? Mari saya ingin saudara membuka bersama-sama dengan saya di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya kebetulan membawa Alkitab ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kata-katanya yang lebih menarik, kata-katanya yang lebih dapat dimengerti, yang berkata demikian, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Ada dua hal yang saya lihat, manusia di dunia ini. Berarti Allah tidak pernah bisa memisahkan antara manusia dan dunia. Dunia yang diciptakan Allah sebagai tempat pertama kali sebelum Dia menciptakan manusia, supaya manusia ada dan hadir di tengah-tengahnya. Maka Dia berkata, karena begitu Allah mengasihi manusia di dunia ini. Berarti Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang sedang melihat dan mendengar tayangan ini, ketika dunia sedang diporak-porandakan oleh manusia itu sendiri, siapa kira-kira yang menjadi fokus Allah untuk disampaikan kasih-Nya? Memang terbesar adalah pada manusia. Tetapi kalau bumi sendiri tidak dipulihkan oleh Allah, maka sia-sialah manusia yang ditempatkan di tengah-tengahnya. Makanya Bapak Ibu, kasih Allah itu luar biasa. Bukan saja hanya kita bisa melihat bagaimana keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Memang keselamatan itu penting supaya kita ini menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Allah. Tetapi lebih penting daripada itu adalah berubah dalam cara berpikir kita. Oleh karena dosa, maka tujuan merusak itu jauh lebih besar daripada sesuatu untuk membangunkannya. Sehingga manusia mendapatkan apa yang sudah diberikan Allah, seringkali dirusak sendiri oleh Dia. Tapi dengar baik-baik, Allah memberikan sesuatu yang terjadi hari-hari ini justru untuk merestorasi bumi kembali menjadi bumi yang dapat ditinggali dengan layak, bumi yang sehat. Satu contoh hari-hari ini, coba kita lihat sekeliling kita. Saya selama bertahun-tahun tinggal di Kemang Pratama ini, sudah jarang melihat burung-burung yang berkicau dan bertengger di pohon-pohon yang ada. Tetapi dengan hanya sebulan lamanya, ketika terjadi pembatasan sosial di tengah-tengah kita, manusia dibatasi gerak-geriknya, manusia dibatasi hubungan satu dengan yang lainnya dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan. Manusia harus tinggal di rumah dalam bekerja. Pabrik-pabrik semuanya menurunkan produksi-produksinya, mengakibatkan polusi udara semakin hari semakin mengecil dan merendah. Terbukti kalau Anda pagi hari keluar rumah, udara semakin segar. Bahkan dalam penelitian disebutkan bahwa lubang ozon yang telah begitu besar dan dicoba oleh orang-orang pandai untuk mengatasi, mereka melakukan fakta-fakta bersama antara negara untuk menanggulangi lubang ozon ini. Tetapi walaupun dikeluarkannya biaya yang begitu besar, sulit untuk menutup itu kembali. Tapi lihatlah apa yang dilakukan Allah. Hanya dalam waktu sekejap, dalam waktu sedikit lebih dari 1 bulan, bumi berubah. Air
yang dikatakan di Venesia, yang mulai kotor oleh karena pola manusia, lalu lalang manusia di laut Venesia, tiba-tiba berubah menjadi sangat-sangat jernih, di mana ikan lumba-lumba kembali dapat berenang di tempat yang sama, hanya dalam waktu 1 bulan. Manusia berusaha, manusia melakukan segala daya upaya dengan pikiran. Maka Bapak Ibu, ketika Anda semuanya melihat menorah yang ada di samping kiri saya ini, dengan 7 lampu yang sebenarnya harus menyala. Tahukah kita semuanya bahwa sebenarnya ini punya arti dalam kebudayaan Yahudi yang luar biasa? 6 lampu yang harus dinyalakan menggambarkan yang pertama adalah logika manusia. Yang kedua adalah ilmu matematika yang harus benar-benar dikuasai oleh manusia. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan yang luar biasa, harus digali oleh manusia. Yang keempat adalah sejarah dan humanitas manusia harus dipikirkan yang luar biasa. Yang berikutnya, yang kelima, adalah filosofi kehidupan manusia yang mulai dipikirkan bagaimana sebenarnya manusia harus hidup. Yang keenam adalah untuk tetap menjaga ilmu pengetahuan dan bahkan menggali ilmu pengetahuan itu lebih dalam lagi. Itu 6 candle, 6 lilin yang mempunyai arti seperti demikian dalam adat istiadat Yahudi. Tapi saudara, seringkali kita melupakan candle yang terakhir yang ada di tengah. Candle ini sebenarnya merupakan sesuatu di mana itulah terang Allah itu sendiri. Segala sesuatu yang 6 ini tidak pernah akan bisa berjalan dengan sesuatu yang baik kalau sendiri terang Allah ini tidak pernah ada. Makanya seperti apa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa sebenarnya Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, Siang yang memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Ada sesuatu yang saya lihat, hidup yang sejati berarti hidup yang benar-benar didambakan oleh semua manusia. Hidup yang kekal ada hidup di mana manusia masuk ke dalam bersama dengan Allah. Siang hari ini, mari kita renungkan apa yang kita dengarkan. Mari kita melihat bahwa segala upaya manusia tidak pernah akan bisa mengambil solusi kalau sendiri terang Allah tidak ada di tengah-tengahnya. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin berkata satu hal. Mari kita bersama-sama sebenarnya mengucap syukur dengan apa yang terjadi hari ini. Mengucap syukur dengan COVID-19 yang sebenarnya menjadi restorasi bagi bumi ini dan juga restorasi bagi manusia. Manusia ingin bekerja dengan keras. Manusia ingin pelayanan dengan luar biasa. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah kedekatan kita dengan Allah sendiri. Allah berkata, suatu hari bukan lagi bumi akan diguncangkan, tapi langit akan diguncangkan. Supaya apa yang tidak terguncangkan itu akan menjadi nyata. Mari kita semua pagi hari ini mengkoreksi diri kita kembali dan melihat apa sebenarnya yang harus kita lakukan dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan berkati kita semuanya dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau saudara di rumah punya roti, saudara di rumah punya anggur, maka saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk menaikkan roti ini. Yesus sebelum disalibkan mengajak murid-muridnya untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini, mengambil roti, mengucap syukur dan berkati, memecahkannya. Saya berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan oleh darahku. Biarlah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan setelah itu diambilnya cawan yang berisi anggur, diucapkannya syukur dan diberkatinya. Seraya berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali engkau makan tubuhku dan minum darahku, engkau memperingati kematianku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang telah menyertai kami, bahkan Allah menyertai kami dalam segala sesuatu yang terjadi. Allah di mana kami boleh menyandarkan kehidupan kami. Allah yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Sekali firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Itulah janjimu Tuhan pada kami. Dalam masa-masa di mana kami harus melewati segala kesulitan hidup ini, yang sebenarnya engkau katakan suatu hal yang biasa, karena engkau sudah menyediakan jalan keluar bagi kami semuanya, ya Tuhan. Bapa, kiranya engkau terus membimbing kami, terus menyertai kami. Bahkan hamba berdoa bagi setiap mereka yang mendengar dan melihat tayangan ini, biarlah mereka juga engkau berkati, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk setiap keluarga yang ada. Biarlah ini juga merupakan berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Amin.